Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita, khususnya dalam kehidupan ibadah. Kita sampai ke bagian akhir pemberian hadiah. Dulu awalnya hadiah yang diberikan dalam jual beli, pada padana hadiah nariko ang kaki membeli di kadang mendapatkan hadiah pada kalender cenderamata lainnya. Kemudian kita sampai ada hadiah perlombaan, terbahas toy okofiki muamalah, hadiah perlombaan. Secara umum materi perlombaan yang masyru', artinya maksudnya masyru' untuk diberikan hadiah, disyariatkan pemenangnya dapat hadiah, disebutkan hanya 3. Yang pertama pacuan kuda, yang kedua pacuan unta, kemudian lomba memanah. Berdasarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan oleh Abu Daud, terima kedana Nabi la sabaqa illa fi khufin aw fi hafirin aw naslin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali pacuan unta, pacuan kuda dan memanah. Kemudian dari yang 3 itu, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa yang muncul pertanyaan terkait dengan hadiah perlombaan kegiatan keislaman. Ya, banyak sekali yang dilakukan pada yang biasa kita lakukan, hadiah tahfizul Quran. Biasa gemar Ramadan. Berdasarkan pendapat yang terkuat bahwa dapat dikiaskan jenis perlombaan yang mengandung unsur jihad, maka perlombaan dalam bidang keilmuan Islam seperti lomba tilawah Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran, lomba hafalan hadis, lomba wawasan keislaman, dan lomba penelitian di bidang keislaman hukumnya dibolehkan dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hadiah tidak dipungut dari uang pendaftaran para peserta. Jadi renang yang disebutkan dalam perlombaan kegiatan keislaman dibolehkan. Nasabah yang tercantum terima kedana dari 3 lomba tadi yang disyariatkan. Yang pertama pacuan unta, pacuan kuda, kemudian lomba memanah, adalah lomba yang mengandung unsur jihad, atau laki-laki lomba yang latihan untuk jihad, persiapan untuk jihad mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian oleh ulama mengatakan bahwa lomba-lomba keislaman pada lomba tilawat Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran, hafalan hadis dan lain sebagainya dibolehkan dengan catatan bahwa tidak dipungut biaya pendaftaran. Manuki biaya pendaftaran, umpamanya saya mau ikut lomba hafalan hadis, setiap
setiap peserta diwajibkan mendaftar, diwajibkan membayar 100.000. Ada yang mengatakan bahwa kalau dipersyaratkan adanya pendaftaran, maka itu ada unsur judi di dalamnya. Kita bahas masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam selain ditegakkan dengan jihad, perang mengangkat senjata melawan setiap kekuatan yang menghalangi kebenaran, juga ditegakkan dengan hujjah dan dalil yang kuat untuk mengalahkan setiap argumen kebatilan. Maka perlombaan hal kegiatan keislaman dapat disamakan dengan 3 perlombaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lomba pildacil dibolehkan, lomba-lomba keislaman. Kemudian apa hukum mendapatkan hadiah dari lomba Al-Quran? Dibolehkan menerima hadiah yang diberikan oleh lembaga sosial atau donatur yang peduli dengan Al-Quran. Jadi boleh menerima hadiah yang disediakan oleh pemerintah ataupun donatur, karena perlombaan semacam itu dapat mendorong untuk menuntut ilmu agama dan menghafal Al-Quran, dan selayaknya seorang muslim yang mengikuti perlombaan semacam ini mengikhlaskan niatnya karena Allah, dan sepantasnya ia bergembira karena ada kegiatan yang mendorong untuk menuntut ilmu, dan jangan sampai tujuan utamanya adalah untuk meraih hadiah. Tinggal masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah tujuan kita dalam mengikuti itu adalah memberikan motivasi, atau kita mengadakan perlombaan untuk meningkatkan motivasi khususnya generasi muda kita dalam menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, meningkatkan kemampuan ceramah dengan pildacil. Maka itu dianggap bahwa itu hal-hal yang dibolehkan. Kemudian kita masuk ke hadiah perlombaan olahraga. Islam sangat menganjurkan olahraga ketangkasan, berperang seperti berkuda, memanah dalam rangka mempersiapkan kekuatan untuk menggetarkan musuh Allah sesuai dengan firman-Nya. Nah, pada Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal, maka Allah Ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil haili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuh-musuhmu. Maka Rasulullah SAW pernah mengadakan perlombaan di bidang ini, memberikan hadiah bagi pemenangnya untuk menumbuhkan semangat para mujahidin muda, ya, untuk menambahkan semangat para mujahidin muda agar lebih mempersiapkan diri mereka. Namun dewasa ini pemuda Islam dilalaikan dengan olahraga yang unsurnya bermain lebih besar daripada i'dad al-quwah. Jadi inti daripada perlombaan olahraga adalah i'dad al-quwah, seperti tadi dalam surah Al-Anfal, mempersiapkan kekuatan, i'dad al-quwah. Yang banyak sekarang perlombaan-perlombaan yang unsurnya adalah hanya permainan, sehingga hal itu karena permainan bisa saja melalaikan orang dari salat. Lebih naifnya lagi, sering disertai dengan perjudian. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi masalah, bahwa lomba-lomba permainan bukan i'dad al-quwa kadang diikuti dengan hal-hal yang melalaikan dan diikuti dengan hal-hal yang dosa. Dalam agama kita semua permainan ada kemungkinan memang ada yang disyariatkan, ada yang dibolehkan dengan catatan bahwa tidak melalaikan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian hukum olahraga. Olahraga secara umum tidak bisa dikatakan haram atau boleh, akan tetapi berdasarkan materinya. Olahraga ada yang dianjurkan seperti memanah, ya, latihan memanah, menembak, bela diri, ya, bela diri, pencak silat,
berenang, pacuan kuda, terjun payung dan lain-lain yang merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam berjihad. Ya, itu keterampilan dalam berjihad. I'dadul quwah, mempersiapkan keterampilan, kekuatan untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Ada juga bentuk olahraga yang diharamkan. Ini diharamkan karena ada unsur-unsur betul-betul menyakiti seperti tinju, matador, pertarungan bebas dan lain-lainnya yang berakibat menyakiti lawan atau hewan. Ya roko matador ririta masyarakat muslimin. Awalnya biasa ikawan kita matador bawa tuh bangkung, ya parang yang tajam, matu itu tu bantingnya sampai berdarah-berdarah. Nah, itu menyakiti binatang. Termasuk terlebih-lebih yang namanya menyakiti manusia. Kita menyakiti manusia seperti tinju mitoi kau tahu beda masih jadi lenna ayam itu siapa PKG yamba na lenna. Kalau lenna ni kapakala ni lupa ni tahu pinsang ini lupa. Ya, lebih tarung bebas. Nah, dalam Al-Qur'an dalam hadis Rasulullah, al-muslimu man salima al-muslimina min yadihi wa lisanihi. Tanda-tanda orang muslim ia nari tau angkai napasalamai sepadan nasallang poleri limanna siba poleri lidahnya. Artinya kita orang beriman ini jangan sampai menyakiti sesama muslim, baik dengan tangan begitu pula dengan lidah. Dengan kata-kata ini bisa kita jaga supaya tidak menyakiti sesama muslim. Dengan tangan jangan sampai kita menyakiti sesama muslim. Jadi itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga jenis olahraga, ada juga bentuk olahraga yang tidak termasuk kategori ketangkasan dalam jihad, juga tidak menyakiti lawan atau hewan. Ya, seperti sepak bola, bola basket, bola voli, selancar, tenis meja, jogging dan lain-lainnya berguna untuk kebugaran tubuh. Untuk olahraga ini yang jenis terakhir, maka ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Bagaimana hukumnya sepak bola? Kalau tadi yang dibolehkan yang ada hubungannya dengan latihan ketangkasan, kekuatan, i'dadul quwah, ya seperti tadi memanah, menembak, bela diri, pencaksilat, berenang, pacu kuda, terjun payung dan lain-lain yang merupakan keterampilan tadi yang dibutuhkan dalam berjihad. Yang kedua, ada memang yang diharamkan, memang tujuannya untuk menyakiti seperti tinju. Dia angkat tempat tinju di Arab Saudi. Ya, kita tidak pernah melihat bahwa engkau tinju di Arab Saudi. Nah, beda dengan gulat. Gulat itu lerak kok mitawe, tidak menyakiti. Rasulullah ada riwayatnya bertanding gulat dengan rukana. Nah, kemudian olahraga yang ketiga tidak termasuk kategori menyakiti, juga tidak termasuk dalam kategori menyakiti lawan, tidak juga dalam kategori jihad, latihan jihad, tapi kebugaran tubuh pada sepak bola. Hukumnya menurut ulama yang pertama, pendapat ulama yang pertama, karena sebagian ulama kontemporer mengharamkan juga olahraga jenis ini karena selalu disertai hal-hal yang haram, seperti pemain memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Ya, yang tidak menutup aurat. Menutup aurat paha itu dalam kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah ditanya jawab Tarjih Muhammadiyah jilid 7 itu dijelaskan paha termasuk aurat, paha laki-laki. Ya, makanya perempuan ini maka Rasulullah ada riwayatnya duduk sama sahabat, ya sahabat tapanak kai nakkai ya kana senang nakkai surbanna pita popanna ai bampai kada bampai makda paha itu termasuk aurat. Sesama laki-laki juga tidak boleh memperlihatkan aurat. Jadi hati-hati ya, biasa olahraga ya, olahraga lari lau jogging ya pakai celana training. Ya, jadi diharamkan apalagi
seperti memakai pakaian-pakaian yang haram, ya, memperlihatkan aurat, sering berakhir dengan permusuhan dan keributan antara sesama para pendukung kesebelasan, dan sering melalaikan dari zikir dan salat. Maka hukum olahraga ini termasuk maisir, ya, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama tadi yang pertama, ulama-ulama kontemporer berpendapat bahwa diharamkan juga nasabah. Banyak terjadi hal-hal yang terlarang, seperti yang memperlihatkan aurat, selalu terjadi keributan, kemudian sesudahnya melalaikan dari zikir, ya, biasa meterita penontonnya lagi, penonton Pak Goloe, penonton PSM, dari menonton PSM tete 5, selesai tete arwah, masuk boleh stadion tete arwah, kaya kan di rumah sampajang mangaribi si bawa sampajang isa, ya, ko sampajang isa mungkin makada lay jama imatu kolisuki. Apakah termasuk dalam hal kategori membolehkan jamak? Pendapat kedua, para ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi membolehkan olahraga jenis ini bila tidak terdapat hal-hal yang diharamkan. Tidak terdapat hal-hal yang diharamkan. Di Tarjih Muhammadiyah juga, selama tidak ada perbuatan-perbuatan dosa di dalamnya, maka hal-hal keduniawian boleh saja dilakukan, apalagi ada syiarnya. Apakah hukum olahraga sepak bola haram, makruh atau mubah? Jawabannya adalah permainan yang bukan merupakan ketangkasan berjihad seperti sepak bola tidak boleh dilakukan jika pemenangnya mendapatkan hadiah, dan jika pemenangnya tidak mendapatkan hadiah dari pihak manapun, juga tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban, tidak menimbulkan hal-hal yang haram, tidak membahayakan para pemain, maka hukumnya boleh. Tetapi bila persyaratan itu tidak terpenuhi, ulama yang kedua juga mengatakan bahwa hukumnya haram. Dalam hal ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang membolehkan dianggap sangat kuat, walaupun ini juga pendapat yang kedua kata perbedaan pendapat. Apalagi dalam dunia saat ini, ya, kalau di Tarjih Muhammadiyah disebutkan hanya selama tidak ada perbuatan dosa dan tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menimbulkan hal-hal yang saling menyakiti, maka itu dibolehkan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angka biasa pemberian hadiah pada padana biasa yang kita lakukan. Beberapa pusat perbelanjaan dan perusahaan untuk mempromosikan tempat atau barang sering membuat lomba dengan membagikan lembaran yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar tempat perbelanjaan atau barang yang dipromosikan tersebut, dengan tujuan lebih mengenalkan produk mereka kepada para konsumen, dan dengan demikian diharapkan orang yang telah mengenal produk tersebut tertarik untuk menggunakannya. Lembaran pertanyaan dilengkapi dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, yang nantinya akan diberitahukan pemenangnya pada waktu tertentu akan mendapat hadiah. Setelah jawaban terkumpul, maka dipisah antara jawaban yang benar dan yang salah, dan seluruh jawaban yang benar dipilih beberapa pemenang dengan cara dicabut serta dicabut secara acak di hadapan seluruh hadirin. Untuk dapat mengikuti perlombaan ini terkadang disyaratkan untuk membeli produk tertentu, dan terkadang juga tidak, dan dapat diikuti oleh siapapun tanpa membeli. Para ulama kontemporer sepakat bahwa hukum mengikuti lomba ini haram jika penyelenggaranya mensyaratkan harus membeli produk tertentu setelah harganya dinaikkan dari harga normal ini, karena termasuk qimar dan gharar. Qimar itu gharar hal yang tidak jelas, kemudian qimar ada unsur-unsur perjudiannya. Jadi ulama kongkau memiliki ibu-ibu biasa disuruh beli barang, ya, beli barang kemudian harganya dinaikkan, umpamanya piring tertentu, merek tertentu,
Dinaikkan harganya yang sebelumnya 50.000 dinaikkan menjadi 60.000. Kemudian ada lembaran undian. Ya, jadi kita beli, kemudian kalau mau beli normal 50.000 tidak dapat undian. Tidak dapat undian. Kalau beli 60.000 dapat undian. Undian nanti ini ada runtuh hadiah, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan yang bisa dijawab, dipilih nih, maka yang cocok pertanyaan jawabannya akan mendapat hadiah, tapi tetap diundi. Maka ini diharamkan. Nah, sebab angka perubahan harga. Nah, sama yang ada tujuan kita membeli memang untuk mendapatkan hadiah, karena walaupun sudah naik harganya kita masih mau beli. Ya, kita masih mau beli. Tapi kalau secara umum ulama mengatakan bahwa kalau memang semua pokoknya beli atau tidak, siapa saja yang ada, maka dia berhak. Ini kita dapi undiangnya, dia berhak untuk mengikuti narunti kupon. Ya, kupon. Barang siapa yang mendapatkan kupon mampu menjawab dengan benar tanpa ada persyaratan membayar, tanpa ada persyaratan membeli, maka ini bukan termasuk judi. Dianggap oleh ulama sebagai hibah, hanya pemberian. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasa juga ada materi perlombaan haram, sekalipun tanpa disertai hadiah ataupun taruhan. Di antara bentuk permainan olahraga terdapat permainan dengan risiko kematian tingkat tinggi terhadap makhluk hidup seperti matador, gulat bebas, dan terdapat pula permainan yang bertujuan menyakiti lawan tanding dengan memukul muka atau titik yang mematikan seperti tinju. Maka ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengharamkan seseorang untuk bunuh diri dengan firman-Nya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang, idza daraba ahadukum falyajtabil wajha. Ada larangan apabila kita memukul seseorang, hindari memukul wajah. Apabila salah seorang kalian memukul, hindari memukul muka. Nah, yaro tinjue memukul muka. Maka itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk permainan yang dilarang. Ya, kita kembali langsung tak ke hadiah undian kupon undian. Bentuk kupon undian yaitu dalam suatu perusahaan atau lembaga resmi pemerintah sebuah negara menerbitkan, ceritanya ini riolo ini engkayasa komanya Porkas SDSB. Terkadang keuntungan dari penjualan kupon undian digunakan untuk kepentingan olahraga dan sosial. Mana tadi maksudnya SDSB riolo? Oleh kapan riolo namo tahu dene istimak baca gara-gara SDSB. Apalagi iumkan huruf atau angka. Ya, makoko yang kamu apa ya sekupon putih. Kupon putih eli. Hukum jual beli kupon ini adalah judi, karena pada saat membeli kupon ia tidak tahu apakah akan keluar sebagai pemenang atau tidak. Jika menang maka ia memperoleh uang tunai yang jauh lebih besar daripada uang kupon. Jika kalah maka ia akan mendapat kehilangan uang yang dibayar untuk membeli kupon. Inilah hakikat perjudian. Apakah penyalurannya sebagian keuntungan dari penjualan kupon untuk kepentingan sosial dan kepentingan olahraga termasuk kegiatan keislaman dapat mengubah hukum kupon? Maksudnya judi, tapi hasilnya untuk kepentingan sosial atau kepentingan pembangunan masjid. Penyaluran sebagian keuntungan dari penjualan kupon untuk kepentingan sosial atau kepentingan kegiatan Islam tidak mengubah hukumnya, tidak merubah hukum haramnya, dan tetap haram, karena pemenang judi di masa jahiliyah juga menyalurkan daging unta hasil judi untuk membantu makanan orang-orang miskin di musim dingin. Nah, jadi kupon, saya kira ini masyarakat muslimin kita sama-sama paham. Maka lega apa masih maka daya kupon putih SDSB, pemerintah juga sudah melarang.
SDSB itu tanya judi pahaman tapi mereka kata po di judi ya sebab nana po di judi sebab ya nikmat makin nikmat dia sengai judi kang ibeli si majan ci memang rilona pong Allah taala maka dalau zayinan lau belo iro dosai kang kan namanya mana seding. Kemudian masyarakat muslimin undian door prize di pusat keramaian. Contohnya ini adalah gerak jalan santai, ada kupon dibagikan. Ada kupon dibagikan, nanti kupon itu potongan kupon dimasukkan dalam kotak dicabut dapat hadiah. Bahkan hadiahnya biasa ada sampai hadiah umrah. Bagaimana hukumnya? Hukum pengundian ini jika diisyaratkan harus membeli produk barang tertentu dipersilihkan oleh para ulama. Secara umum ini boleh selama tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran. Jadi ini kan gerak jalan santai tidak ada pembayaran dibagikan bawa mik kupon. Tidak ada pembayaran mendaftar. Tapi kalau ada pendaftaran maka itu bisa menjadi haram. Kemudian ada juga yang mempersyaratkan maka dah beli tahu barang pada nang yang memiliki barang napa ya le kupon kalau tidak beli barang tidak dapat kupon. Maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, hukum mengikuti undian ini haram karena dapat dikatakan kimar atau gharar, yaitu saat membeli produk tertentu ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika ia menang maka dia akan beruntung dan sebaliknya pendapat ini dukung dengan fatwa ulama kerajaan Arab Saudi. Jadi kalau ulama Arab Saudi mengharamkan. Kemudian tanggapannya adalah pembeli tidak berada dalam area spekulasi untung dan rugi, tetapi ia beruntung jika memenangkan undian karena telah mendapat barang dan harga normal dan mendapatkan hadiah yang berharga, dan ia tidak rugi jika tidak mendapatkan hadiah karena dia telah mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga normal. Jadi masyarakat muslimin, persyaratan orang yang beli barang dikasih kupon dengan harga normal, tidak menaikkan harganya. Jadi ia kuponnya dia beli, hanya barang yang dibeli. Kemudian pendapat yang kedua, hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang yang dijual normal tidak dinaikkan terlebih dahulu dan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak boros. Jadi kalau kita hanya membeli normal tidak dengan ada niat mendapatkan hadiah, ya maka ini dibolehkan. Jadi dibolehkan selama itu masyarakat muslimin tidak ada niat-niat lain untuk mendapatkan hadiah. Ya kita beli normal tapi ternyata ada undian, dimasukkan undian atau icatat ya serta yang membeli catat namanya, kemudian pas di akhirnya akan mendapat undian, maka itu dibolehkan. Ada tambahan hukum main domino, permainan kartu remi dan domino. Saya kira permainan yang biasa dikenal secara umum. Para ulama sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila disertai judi. Haram hukumnya bila disertai judi, baik dalam bentuk uang yang dibayar oleh pihak yang kalah ataupun sanksi imaterial bukan materi. Umpamanya sanksinya gantung baterai di telinga. Yang kebiasa mak dome toy isiuk baterai gantung do cilie. Ya, atau hukumannya berdiri bagi yang kalah. Ini judi. Maka ini termasuk hal yang kebiasa tema kedaya ia sengai judi, ia mikodui. Kalau dengan hal-hal lain tidak judi. Para ulama mengatakan selama itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, maka itu termasuk judi. Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila melalaikan seseorang dari melakukan kewajiban. Biasa angka atau mak domeng letu tetek telu tetek dua di dalam sampai subuh, melalaikan dari kewajiban. Dan ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila pemenangnya menerima hadiah dari panitia penyelenggara sekalipun berasal dari pihak sponsor.
Ya, biasa rame-rame kumil sama Pak Botit tawe atau ada acara-acara tertentu lomba main domino, hadiahnya televisi, hadiahnya handuk dan lain-lain sebagainya. Bila tidak mengandung judi, ya hanya main-main, tidak mengandung judi, tidak melalaikan dari kewajiban, tidak mendapatkan hadiah, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Kalau mengandung judi, mengandung melalaikan dari kewajiban, kemudian ada hadiahnya, ulama sepakat bahwa itu haram. Tapi kalau tidak ada yang tiga, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian ulama kontemporer membolehkan permainan domino. Para ulama ini berdalil bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh. Hukum usul fikih bahwa segala sesuatu itu boleh kecuali ada larangannya. Nah, kan tidak ada larangannya. Pendapat kedua, berbeda dengan ibadah. Jadi segala sesuatu boleh kecuali ada larangannya. Sementara ibadah itu haram. Ibadah itu haram kecuali ada perintahnya. Jadi kita tidak boleh beribadah kodega perintah Nabi SAW atau tidak ada perintah Al-Quran, tidak ada perintah Nabi, maka itu haram. Tapi kalau muamalah itu halal, boleh selama tidak ada larangannya. Nah, tidak ada larangan main domi. Nah, ya nanggap ulama pertama. Para ulama ini berdalil itu. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, mayoritas para ulama mengharamkan dua jenis permainan ini dengan dalil kias terhadap permainan dadu. Ya, dadu, permainan dadu nanti ada bagaimana hukumnya monopoli, ular tangga, ludo. Seluruh permainan ini yang menggunakan dadu, maka dianggap bahwa semua permainan yang mempergunakan dadu itu haram. Maka termasuk ada ulama yang mengkiaskan apa pada iye domenge si bawah dadu. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa permainan dadu diharamkan karena asasnya adalah untung-untungan atau spekulasi tanpa ada perhitungan olah pikir. Ya, tapi engkau simak kada iar domenge angka pikiranna. Ya, kai pikir domenge sehingga ada perbedaannya sedikit dengan dadu. Wallahu alam, pendapat yang mengharamkan sangatlah kuat karena hukum asal permainan dilarang kecuali mendatangkan manfaat untuk olahraga atau olah pikir. Jadi kalau terlalu banyak, lebih banyak mudaratnya, maka walaupun biar yang haram, yang halal itu bisa jadi haram. Bagaimana dengan catur? Permainan catur itu sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Riolo waktu Nabi tang kami menanya secatur. Para ulama sepakat bahwa permainan catur yang disertai taruhan yang kalah membayar kepada yang menang berupa materi ataupun non materi. Ya, baik berupa hukuman, koi kalai hukuman adalah haram termasuk perjudian. Para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang melalaikan dari melaksanakan kewajiban terhadap Allah serta kewajiban terhadap manusia hukumnya juga haram. Kemudian yang ketiga, para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang pemenangnya mendapatkan hadiah dari panitia penyelenggara hukumnya juga haram karena tidak termasuk juga permainan yang dibolehkan Nabi SAW, tidak dan untuk kebugaran dan tidak untuk yang berjihad. Adapun permainan catur yang tidak disertai taruhan, tidak melalaikan pelaksanaan kewajiban dan tidak mendapatkan hadiah dari pihak manapun, maka hukumnya diperselisihkan ulama. Pendapat yang pertama, para ulama mazhab Maliki dan Hambali mengharamkan permainan catur, dan pendapat ini juga didukung oleh lembaga fatwa Arab Saudi. Dalilnya adalah Yaru Ali bin Abi Talib radhiyallahu an pura sidi waktu lalui oko tahu sementara main catur. Jadi catur ini sejak zaman dulu ada. Nah, runtuh itu emat catur. Kemudian Yaru Ali wattunna naita tema catur lepangnya nama kutana ma hadhi tamatil allati antum laha akifun. Maka dai akutana Ali bin Abi Talib beritahu angkai maka dah patung-patung. Nah, sampai Yaru catur patung kuda, patung benteng, ya pokoknya ada patung, ada bahkan ada tanda salib, ada tanda salibnya yang bagian atas.
raja ada salibnya. Nah, maka patung-patung apakah ini yang kalian tekuni dan berdiam di hadapannya? Masa ia nasa patungnya pohon rokok, sehingga ulama yang tadi yang termasuk ulama Arab Saudi mengatakan haram. Dalil ini dianggap tidak kuat oleh ulama yang lain karena menunjukkan larangan permainan catur, karena tidak menunjukkan larangan permainan catur. Karena bila jadi Ali radhiyallahu anhu melarang mereka bermain catur disebabkan yang pertama bidak permainan catur berupa patung kuda, atau dia melarang karena mereka bermain terlalu lama, karena Ali mengatakan kalian tekun berdiam di hadapannya. Jadi larangan tersebut bukan karena materi permainannya. Jika pionnya tidak terdapat salib atau patung dan tidak menyerupai patung orang ataupun hewan, maka main catur ini dibolehkan. Dalil juga mengharamkan permainan catur bahwa permainan ini sama dengan permainan dadu, yaitu dapat melalaikan dan melakukan kewajiban salat. Tanggapan dalil ini juga tidak kuat karena terdapat perbedaan antara permainan catur dengan dadu. Permainan dadu asasnya adalah untung-untungan, berbeda dengan catur di mana terdapat unsur berpikir dan perhitungan untuk memenangkan sebuah permainan. Maka ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak mengharamkan permainan ini. Nah, ya kira-kira masyarakat muslimin, permainan-permainan yang dilarang dan yang dibolehkan. Tapi secara umum biasanya di Muhammadiyah digambarkan bahwa berdasarkan kaidah usul fikih bahwa muamalah itu boleh kecuali ada larangannya, kemudian ibadah itu haram kecuali ada perintahnya, maka permainan selama tidak ada larangannya kemudian tidak melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepak bola saja udingi diharamkan kalau itu melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan-perbuatan dosa di dalamnya, memperlihatkan aurat, paha termasuk aurat. Jadi itu kita pertimbangkan yang paling utama jangan melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga domeng bisa diharamkan karena ada unsur judinya. Catur lebih banyak unsur pemikirannya. Ya, kira-kira yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.